Good afternoon, this is your captain speaking, so just sit back and relax and enjoy the rest of the flight. 133, this is your captain speaking. Pada episode kali ini bareng aku, Fari dari Public Relations, dan halo semuanya, ada aku juga Iko, dan kita semua di sini berasal dari divisi Alumni Relation. Dan tentunya dalam pembahasan mengenai alumni relation dan ya nggak akan jauh-jauh dari alumni lah ya intinya gitu. Tentunya dong. Nah, sebelum kita mulai nih pendengar-pendengar sekalian, kita tentunya nih buat semua yang udah nonton di sini jangan lupa ya subscribe channel YouTube kita dan juga follow Spotify kami di This is your captain speaking. Agar pendengar-pendengar ini nggak ketinggalan ya episode baru ya kok ya. Sayang banget soalnya kan. Jangan lupa ya di subscribe dan di follow. Masa ini kita kayak gini doang nih, nyuruh mereka subscribe doang tapi nggak ngapa-ngapain. Iya, kenal doang subscribe doang ya, enggak lah. Tentunya nih kita episode kali ini juga nggak bakal ngobrol berdua doang gitu kan, sama nyuruh subscribe doang nggak bakal. Jadi kita di sini bakal ngundang tamu spesial, bakal bergabung sama tamu spesial gitu. Apa aja tuh Far, tamu spesialnya? Wah banyak lah, spesial banget nih. Ada 3 orang alumni bakal bergabung kita hari ini. Langsung aja kita sambut Mas Ferdi, Mas Hayu, dan Mas Yogi. Selamat malam. Selamat malam, alumni luar biasa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Fari. Selamat malam, Riko. Gimana Mas kabarnya, Mas? Teman-teman dari HMFT Universitas Telkom. Waduh, salah alamat Mas Yogi. Salah alamat. HMFT ITB. Ya. Gimana Mas kabarnya Mas? Mungkin boleh dulu ceritain dulu, mungkin sedikit kenalan dikit dan ceritain lah kesibukan sekarang jadi apa gitu. Mungkin mulai dari Mas Ferdi, habis itu Mas Hayu, baru Mas Yogi kali ya. Silakan Mas Ferdi. Oh ya, saya kesibukannya kerja aja, WFH. Udah sih itu aja ya. Sama menjaga kesehatan ya mungkin ya. Bagus. Oke. Wajib ya Mas. Boleh dilanjutkan ke Bapak Hayu. Oke, halo, selamat malam. Saya Hayu 133100057 dulu. Sekarang kesibukan sih kerja aja, WFH udah setahun lebih lah. WFH. Ya. Kantornya aslinya di Jakarta tapi WFH dari Palembang. Gitu. Oh, jauh juga. Jadi gitu sih, paling enjoy work from home aja. Baik. Lanjut mungkin Mas Yogi. Halo. Saya kerja juga tapi ya masih entry level gitu, jadi sembari kerja ya masih bisa sambil eksperimen yang lain buat apa di rumah karena lagi pandemi ya. Jadi ya kadang buat minuman, buat yogurt, eksperimen. Kadang kalau ada istri juga coba-coba bikin buat bayi lah, buat anak gitu, tapi belum berhasil. Begitu. Emang pandemi ini ya mengeluarkan jiwa kreativitas di dalam diri kita ya. Sorry. Iya. Sorry. Oke, lanjut. Oke deh. Kadang-kadang pas ada. Oke, kadang-kadang aja ya. Sip. Mantap deh kalau kayak gitu deh. Mas. Salam kenal. Nah, jadi teman-teman di episode kita kali ini kita bakal ngobrol bareng mereka bertiga nih. Tapi kita bakal ngomongin apa sih kok sama bapak-bapak alumni ini? Kita bakal ngomongin apa sih? Ya, gini lah, kurang lebih kita kan bakal ngomongin kayak dalam mau kerja kan ada 3 alam yang berbeda kan ya. 3 tempat sih lebih tepatnya. Kayak bisa kalian kerja di korporat, bisa kerja di startup atau kerja di kementerian kayak gitu, Far. Gitu. Dan kebetulan juga ketiga bapak-bapak alumni ini berada di tempat masing-masing gitu ya. Ada yang di korporasi, ada yang di startup, dan juga ada yang di kementerian pemerintahan gitu ya. Dan kalau misal saya dengar nih kabar burung nih, Mas Ferdi, Mas Hayu, sama Mas Yogi nih dulu teman dekat ya semasa di himpunan ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit dulu tuh kenalnya gimana dan deketnya gimana. Dan juga setahu saya soalnya Mas Yogi nih beda angkatan ya dari Mas Hayu, Mas Ferdi ya. Iya, beda. Boleh mungkin diceritakan sedikit. Siapa duluan? Siapa yang cerita nih? Mau aja. Mungkin Hayu deh. Oke, kalau saya sih deket sama Ferdi dari awal kuliah lah gitu. Jadi pas awal kuliah lagi ngantri daftar ulang kalau nggak salah. Terus itu kan ramai banget, bisa buka mundur-mundur nabrak ke Ferdi gitu ya. Terus ya udah kenalan gitu. Dari situ ternyata alam permainannya sama lah gitu.
alam permainannya dan cara bermainnya sama gitu. Jadi ya ngekos bareng gitu. Akhirnya kan dulu kan kayaknya masih sama ya, sekarang FTI dulu baru FT gitu kan ya. Masih sama ya? Ya, dulu FTI bareng terus ternyata masuk FT bareng gitu. Jadi alamnya sama. Kebetulan cara bermainnya juga sama. Bedanya setelah lulus aja gitu, nasibnya beda gitu. Maksudnya alam pekerjaan yang beda. Nah, kalau Yogi ini saya pas kuliah deketnya karena himpunan sih ya. Yogi ini orang yang cukup fokus di politik kampus gitu. Jadi kalau kebetulan saya nggak terlalu fokus di politik kampus. Jadi kalau saya mau update terkait politik kampus, saya dengerin Yogi. Hanya Yogi. Jadi dia kayak TV One lah ya. TV One tuh ada Karni Ilyas gitu ya, ada dia gitu. Kalau saya pengen tahu update politik kampus gimana, saya setel channel Yogi gitu. Jadi saya banyak ngobrol dari dia, banyak update lah gitu. Berarti Mas Yogi ini memang beda ya, Mas Ayu ya? Tagline TV One memang beda kan? Oke, nice. Mantap tuh. Oke, ya, sip. Nah, terus saya makin deket malah setelah lulus gitu. Jadi saya sama Ferdi deketnya pas kuliah, terus pas lulus kita jalan masing-masing gitu, walaupun masih tetap keep in touch gitu ya. Tapi beda jalannya. Kalau Yogi pas kuliah rada berbeda alamnya sama saya, tapi pas setelah lulus kuliah malah bareng-bareng gitu. Jadi dia sempat bantu saya di adalah bisnis awal saya pas lulus gitu. Dia bantu saya banyak. Setelah itu ya udah baru kayaknya tahun 2 tahun setelah lulus lah. Habis itu baru kita punya jalan masing-masing gitu. Jadi ya cukup punya sejarah masing-masing lah. Itu dari perspektif saya. Mungkin dari Yogi beda kali, atau dari Ferdi mungkin diceritain. Monggo. Kalau dari saya perspektif yang pertama sama sih, kita maksudnya saya sama Hayu kenalnya di daftar ulang ITB ya. Jadi ya lagi ngantri, habis itu karena bosen ajakin kenalan aja deh yang depan kata Hayu atau satu jurusan habis itu. Nah kalau Yogi dari himpunan, bener dari FT, di situ intensifnya pas FT sih kayaknya pas osjur deh. Pas lagi jadi angkatan kita yang nge-osjur, habis itu intensifnya berkali 2 atau pangkat 2 setelah mendekati lulus ya, di mana pas di situ momennya Hayu ini bikin startup, dia tuh bikin bisnis. Nah di startupnya itu dia ada kantor yang disewa kontrakan gitu. Nah di situ jadi base camp di mana si Yogi itu tinggal di situ ya waktu itu ya, yuk tinggal atau di situ aja? Sempat nginep, maksudnya sering ke situ dan sering berkunjung lah. Iya, sering berkunjung sampai orang mungkin agak nyaru kali ya, nih orang tinggal di sini atau enggak gitu, sampai kayak gitulah. Nah di situ jadi intens lah, sering berkumpul di mana alamnya kita menjadi satu alam yang solid dan sangat kondusif ya di alam tersebut gitu. Kayaknya sih gitu. Kalau dari sudut pandang saya sih ya kurang lebih begitu ya, sama. Jadi karena kita sering waktu bareng di himpunan, karena kebetulan waktu itu kalau nggak salah itu Insight itu berjalan bersamaan paralel dengan Insight juga. Osjur gitu. Jadi ya kita jadi sama-sama sering berkegiatan di himpunan. Nah itu banyak waktu di himpunan ngobrol-ngobrol gitu-gitu, dan berlanjut lah sering main bareng, terus kemudian nginep lah ya, lumayan sering kita nginep bareng gitu. Bangun siang, dan kebetulan karena saya sebagai junior ya saya banyak belajar lah dari kapten-kapten ini, banyak hal, insight, inspirasi, hal-hal yang baik, hal-hal yang halal dan haram gitulah. Yang dipakai yang halal yang haram, Mas. Waduh, itu terserah individu masing-masing lah ya. Tapi disclaimer aja nih, kita dulu walaupun beda angkatan, jadi pas kita nggak ada kayak nggak ada junior senior gitu, kita nyampur aja lah gitu. Panggilannya nggak ada kapten atau kakak atau apa, paling inilah monyet. Kalau saya ngambil gitu. Monyet gitu. Kalau saya manggil kakak tingkat tuh biasanya ketua gitu, terus mereka panggil saya anggota.
Enggak ada. Memang senioritas luar biasa ya di HMFT ini ya. Bercanda pendengar ini emang karena ada insight itu juga sih. Jadi akhirnya ngeblend banget. Insight sama himpunan itu sih bener. Jadi kayak di tahun itu banyak banget kegiatan. Jadi itunya jadi gitu. Iya. Jadi intens. Jadi intens. 2013 ya, Mas. 2013 2000 ya. Iya 2013. 2012, 2013 ya. Iya dari 2012 intensnya. Jadi intens antara lintas angkatan tuh jadi intens banget lah gitu. Gitu bosku. Terus kan habis itu berarti lulus kan Mas ya. Nah, kalian sendiri habis lulus dari TF tuh kerja di mana aja sih? Apa emang dari awal kalian udah kayak misal Mas Yogi udah dari awal udah pengen kerja di kementerian nih kayak gitu? Gimana sih path-nya kalian bisa sampai di sana gitu? Siapa nih? Saya dulu kali ya? Ya boleh. Yogi dulu lah. Oke, saya itu sempat ikut perusahaan konsultan engineering gitu kali ya di Cilacap Balongan, terus ikut proyekan rekayasa industri di Malaysia. Woi, bukan lu tuh. Oh, sorry. Sempat kerja di Milvik, Sigmi gitu terus. Hafal lagi. Itu beda. Kok nggak asing ya? Beda identitas. Oh, sorry. Sumpah, saya nggak asing tuh. Sorry. Mas Ferdi nggak sih? Itu Mas Ferdi. Oh iya, ketukar. Yeah. Oh iya, maksudnya. Iya. Pengalaman Tukar kita dia, kayak tukar. dejavu gitu lah. Saya anaknya startup banget gitu. Oh enggak. Bego. Saya ini Pas kuliah kebetulan ke Bali waktu itu. Jadi ada ikut program dari Kedutaan Amerika. Nah, kebetulan itu juga kan Mas Ayu kan tahu. Ya? Enggak, ini dia bener. Oh iya benar. Ini kalau ini saya benar ini. Harvest Moon. Intinya Harvest Moon. Ya. Nah, gitu. Lanjutnya lulus kuliah karena saya sering ketemu Hayu, jadi dikasih info tentang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan gitu, terus dapat kabar ada program dari pemerintah Amerika, dia bikin program magang gitu di Green School Bali. Nah, saya akhirnya di Green School Bali 1 tahun, kemudian ada juga pernah mengusahakan proyek sendiri di kampung halaman, cuman ya belum berhasil. Terus kemudian 2 tahun saya di Lombok kelola kebun organik gitu. Sampai akhirnya sekarang 2021 baru mulai bulan Februari kemarin di TPNIs. Di sebuah kementerian yang berhubungan dengan para pedagang gitu. Ya. Kementerian apa itu ya? Kamar dagang ya? Silakan gunakan imajinasi deh. Gitu. Cakep tuh. Mungkin lanjut Mas Terus? Ferdi atau Mas Ayu mau ceritain perjalanan karirnya dari lulus. Hayu dulu kali ya. Hayu lebih seru sih. Ya, Tadi Yogi sebenarnya pas yang bagian bertaninya nanti bisa diulik lagi tuh. Ini seru Ya. tuh. Nah, itu menarik banget Yogi. Kalau saya sih awal habis lulus intinya pengen bikin usaha ya. Akhirnya karena dari kuliah udah kerjaan nyoba-nyoba bikin usaha dan nggak pernah berhasil gitu ya. Akhirnya pas lulus bikin startup. Kebetulan dapat funding gitu ya dari angel investor gitu lah. Dapat funding, waktu itu kita Dari berempat. malaikat ya? Malaikat, betul. Tapi malaikat yang materialis ya. Bukan akhiratis ya, berbeda gitu. Jadi dari situ itu bikin berempat sama anak-anak FT. Ada Gega, Malik sama Ega. Nah, itu sempat jalan 2 tahun lah ya. Ups and down, dan di situ juga Yogi sempat bantu beberapa kali gitu. Kita ngadain kalau nggak setelah acara training gitu ya, salah satu bisnisnya gitu ya, itu Yogi bantu juga. Nah itu 2 tahun, tapi akhirnya di ujung-ujung kehabisan duit gitu, kehabisan fundingnya lah, dan kita nggak bisa narik funding lagi. Ya udah nyebar tuh orang-orang. Ada Gega
masuk startup, Malik juga masuk startup lain gitu ya. Ega masuk ada korporat manufacturing gitu lah. Gitu. Akhirnya ya gue cari-cari lah kira-kira apa nih gitu yang pas buat gue. Kebetulan ada proyek dosen gitu, consulting di oil and gas, terus gue join di situ beberapa bulan, 3-6 bulan lah. Nah, setelah itu gue bawa tuh pengalaman di situ buat join consulting yang lebih established lah, lebih lebih yang brandnya lebih kenal gitu. Oh ternyata keterima gitu. Nah mana itu sekarang sih sampai saat ini, starting dari 2018 sampai sekarang. Di mana? Gitu, di mana tuh? Berjalan di PwC namanya. Oh. Sangat established ya Mas, bukan lumayan established itu ya. Itu sangat. yang lebih established lah daripada proyekan dosen waktu itu gitu. Baik. Dulunya cukup established, tapi setelah Hayu masuk jadi sangat Jadi established. betul. Tentunya. Yeah. Kuncinya di Mas Hayu ya. Ya takut salah ngomong. Kita lanjut ke Ferdi. Oke, jadi kalau saya baru lulus, sebenarnya sebelum lulus udah karena Hayu bikin usaha nih, jadi kan saya jadi pengen penasaran bikin usaha juga gitu. Kebetulan ada temen bikin usaha terus diajak. Nah, tapi bedanya Hayu tuh jualan jasa penghematan energi, jadi kan FT banget ya gitu. Kalau saya waktu itu jualan kemeja gitu. Jadi coba jualan. Habis itu kayaknya pengen coba kerja yang FT deh, penerapan ilmu FT. Akhirnya coba daftar ke ada kontraktor gitu, punya gue nggak tahu punya siapa sih, cuman itu ditempel di mading di itu EcoSpot, ada lowongan kerja di situ, di mading di EcoSpot. Kan lagi lihat mading, ada lowongan kerja nih, masukin email, set gitu. Tulisannya engineer instrumen dan kontrol lah, instrumentasi engineer gitu lah. Ya masuk, diterima, berangkatlah tuh ke Cilacap, ya kan. Nyampe Cilacap, pokoknya masuk ke pabrik kerja, ternyata job desk-nya bukan jadi engineer ternyata. Title-nya engineer tapi ternyata kerjaannya jadi operator gitu. Nah, di situ kerjanya cuma liatin layar aja gitu, sif-sifan liatin layar. Kalau bukaan valve-nya udah berapa persen, kabarin pakai HP. Gitu aja kerjanya gitu. Terus dicobain sebulan, 2 bulan, bosan banget nih gitu, masa cuma liatin layar doang gitu, kagak ada ngitung-ngitungnya nih gitu kan. Akhirnya cabut dari situ. Terus kebetulan ada bukaan di Rekin, rekayasa industri, diajakin temen anak Tekim, ayo gabung, berangkat deh gitu kan. Berangkat ke Rekin, waktu itu proyeknya di Sabah di Malaysia. Nah itu lumayan sih, kayak 5 bulan gitu. Nah itu bener-bener jadi engineering tuh. Nah karena sebelumnya jadi operator, terus tiba-tiba jadi engineering, jadi kagok lah ya gitu kan, suruh hitung-hitung apa nih, nggak ada yang ini nih, nggak ada yang lupa lah gitu gimana caranya, jadi belajar lagi di sana. Udah pokoknya 5 bulan, terus pokoknya dari situ kesimpulannya terlalu bangunnya mesti pagi terus sih, kayak jam 7 terus gitu tiap hari. Habis itu juga tidurnya di mes. Nah itu kayaknya kurang cocok deh, ke lifestyle-nya kurang cocok. Pengen itu juga pulang ke kota, pulang ke rumah kan kayak 2 bulan sekali lah gitu. Soalnya pulang tiba-tiba siapa udah nikah, pulang tiba-tiba ada ini gedung ini udah jadi, kayak kelewatan banyak gitu. Jadi ya udah deh, cabut terus. Pas itu kebetulan produk-produk digital ini lagi mulai naik gitu, kayak ada Gojek, Grab gitu mulai naik. Penasaran ke sana, penasaran juga ke dunia bisnis and management. Akhirnya coba pindah bidang nih gitu. Emang agak risky sih, tapi coba aja lah gitu. Masuk ke startup kecil, kayak startup micro insurance gitu.
sebelum ke situ ini dulu ada intern di BCG. Waktu itu diajakin temen juga di situ intern BCG kayak sebulan gitu. Habis itu menarik juga ternyata nih kerja kayak gini, bisnis consulting, bisnis gitu ya, biar agak-agak kayak Hayu gitulah, bisnis gitu kan. Nah dari situ tertarik, cuman buat masuk BCG nggak bisa nih gitu, soalnya kan dia ketat banget ya persyaratannya. Jadi IPK 3,5 ke atas. Habis itu juga background juga masih solid gitulah. Sedangkan gue kan dulu pas kuliah nggak terlalu memugar itu ya, nggak terlalu memugar di bagian situ. Jadi oke, nggak bisa masuk situ, coba cari yang lain. Nah kebetulan ada alumni BCG ini bikin startup di bidang micro insurance. Habis itu nge-apply ke situ, dapet. Nah di situ gue kerja bareng salah satu partner bisnisnya Hayu yang bikin bisnis yang dulu. Nah di situ gue berdua di situ kerja di situ kayak lupa gue berapa lama, 6 bulan kali. Dari situ dapat pengalaman. Habis itu makin di situ kan dapat pengalaman tentang bisnisnya gitulah ya, marketing, operation, finance. Di situ belajar semua di situ. Habis itu penasaran sama bikin app. Terus cobalah daftar ke startup lain, role-nya product manager. Nah itu katanya tuh yang bagian ngatur bikin app-nya. Ya udah coba daftar, terus kebetulan dapet. Nah di situ belajar tentang app di situlah setahun, namanya aplikasinya Sigme namanya. Di situ 1 tahun, habis itu udah 1 tahun, terus kelihatannya nih kayaknya nih startup ini agak-agak udah oleng-oleng nih gitu kelihatannya dulu ya. Terus pengen coba cari tempat yang lebih established lah gitu di bagian Evan ini. Akhirnya waktu itu coba daftar ke beberapa startup lah, ada Gojek, ada Tokped, ada segala macem. Terus yaudah kebetulan diterimanya di Gojek sih. Terus ya udah jadi masuk situ, sampai sekarang masih di Gojek sih, di GoFood udah 3 tahun ya kayak gitu. Jadi emang agak random sih ya perjalanannya habis lulus ya. Gimana? Nomaden sekali ya Mas. Nomaden sekali gitu. Cukup loncat gitu. Tapi ini gue yang paling lama di sini sih, yang terakhir ini. Gitu. Oke. Mungkin kita agak tarik mundur lagi kali ya. Lumayan penasaran ke kisah hidup Mas Yogi sebenarnya. Lebih ke tadi Mas Yogi bilang kan kerja di kementerian yang berkaitan dengan para pedagang lah ya. Itu mungkin bisa teman-teman pendengar asumsikan aja kementerian apa. Harusnya Inggris bukan PUPR, tapi ada lah ya. Nah mungkin Mas Yogi nih pengen nanya sedikit Mas, akhirnya kan sudah mendarat nih di kementerian tersebut gitu kan di awal tahun. Nah boleh diceritain dikit nggak Mas suasana kerja nih kan di kementerian itu seperti apa gitu? Mungkin bisa ceritain kayak awal-awal kerja di sana kayak gimana, dan overtime tuh apakah Mas Yogi tuh suka dengan environment-nya, atau dan apa yang bikin Mas Yogi sampai sekarang masih bertahan di sana gitu? Oke, Jangan salah ngomong ya. jadi sebenarnya itu berkaitan juga ditarik mundur. Apa? Jangan salah ngomong. Delay Oh kayaknya. iya. Oke, sorry. Ini agak delay nih. Iya agak delay Mas kayaknya. Nggak apa, dilanjut aja Mas, silakan. Oke, jadi masih bertahan ya karena baru berapa bulan ya, karena baru mulai Februari. Terus lingkungan kerjanya dan sebenarnya semua aspek itu balik lagi ke alasan awalnya ya, karena alasan awalnya ini adalah singkat cerita adalah semua orang akan nurut ibu pada waktunya gitu. Mantap. Benar itu Gitu. prinsip itu. Menarik. Jadi itulah latar belakang utama yang membawa saya ke sini, karena sangat kontras sekali dengan apa yang saya bangun selama ini dari lulus FT. Environment yang saya hidupi itu sangat bertolak belakang. Cuman kemudian sekarang di kementerian ini ya
apa ya, udah nggak terlalu kaget, sudah nggak terlalu culture shock juga, karena keluarga inti saya 100% PNS gitu. Jadi ya berbekalkan itu, walaupun saya sendiri belum pernah kerja sebagai ASN ya. ASN itu bisa honorer, bisa PNS. Itu jadi sudah nggak terlalu berat lah. Environment-nya ya bisa adaptasi aja, gampang gitu. Dan bisa dibilang ya survive aja sejauh ini, alhamdulillah gitu. Terus kalau dilihat juga, kita juga sering kan dengar seliweran tentang atmosfer kerjanya seperti apa gitu-gitu. Jadi waktu masuk tuh ya udah nggak kaget, tinggal adaptasi aja gitu sih. Berarti gitu, udah adaptasinya udah nggak terlalu itu ya Mas ya, udah biasa ya. Jadi udah bisa. Menantu idaman. Biasa. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, saya rasa juga sih. Oke, kalau gitu sekarang coba nanya Mas Ferdi deh. Kayak aku sering kan dengar di startup gitu, katanya kerjanya fleksibel gitu, dan mereka lebih nilai katanya dari achievement pekerjanya gitu. Nah, yang kayak itu tuh benar gak sih Mas? Fleksibel, iya. Yang dinilai bentar ya. Fleksibel, iya benar. Terus dinilai dari achievement, iya benar juga. Tapi kalau dinilai dari achievement, kayaknya sih di setiap tempat kayaknya gitu ya. Pasti achievement dulu yang dinilai ya. Cuman mungkin lebih clear-nya kalau di yang kontrasnya ya. Kalau kontrasnya fleksibelnya itu sih, fleksibilitasnya. Jadi misalnya kayak di tempat gua nih. Jadi di Gojek, misalnya gua bilang gini, gua kan nggak ada absen nih di gua, tapi belum tentu di divisi lain bisa jadi ada gitu, karena tergantung divisinya, tergantung nature dari kerjaan divisi itu. Kalau misalnya operation, misalnya customer care, di mana dia shift-shiftan gitu, itu pasti ada sih absen gitu. Cuman kalau di gua nggak ada. Kalau di gua kan product development nih, jadi megang app-nya GoFood untuk develop feature-feature-nya. Nah, jadi banyak timnya itu isinya engineer IT, programmer, sama designer, sama researcher, ada lagi business analyst gitu. Itu nggak ada absen, bener. Terus mungkin yang dimaksud dengan achievement itu ya based on kita memang setiap ada yang setiap 1 minggu, atau ada juga yang setiap 2 minggu kita emang bikin target kita mau achieve apa gitu loh. Jadi lihat ke 2 minggu ke depan, kita pertimbangin juga, kayak misalnya ada yang siapa aja ngambil cuti dalam 2 minggu ke depan, terus ada hari libur apa, jadi efektifnya berapa hari. Nah, di efektif berapa hari itu kita bisa ambil kerjaan yang mana nih. Jadi tiap orang declare gue bisa ngerjain yang ini, jadi pas dia declare itu ya kita expect dia bisa deliver itu juga gitu di akhir minggunya atau 2 minggunya itu, karena tiap seminggu atau tiap 2 minggu kita ada sync gitu kan, kita ada kayak meeting update-nya gitu. Nah, jadi yang kita bangun itu, yang gue lihat ya, yang kita bangun tuh culture-nya tuh lebih ke arah komitmen ya gitu. Jadi komitmennya itu lebih dari apa ya? Dibikinnya dari trust ya, lebih ke arah trust ya. Karena kita nggak ada kita kontrasnya mungkin dari corporate itu kan ada kayak peraturan, misalnya absen contohnya gitu kan. Habis itu mungkin ada mungkin ada yang lain-lain lagi lah. Cuman di situ kita longgarin karena kita pengen naruh trust gitu loh. Jadi yang salah satu filosofinya dilihat, kalau orang dikasih kepercayaan, dia hipotesanya orang kalau dikasih kepercayaan kerjanya jadi lebih bagus gitu. Jadi kita kayak dilepas, kita kasih kepercayaan, nah terus dan dia sendiri yang declare dia mau ngeberesin apa gitu. Dia sendiri yang declare, karena lebih bagus dia yang declare daripada kita ngasih gitu, kayak lu ngerjain ini ya, belum lagi beres.
Cuman kalau misalnya mau ngasih kerjaan, kita bilangnya, gue ada ini nih gitu. Kira-kira kalau 2 minggu, kira-kira lu bisa lu bisa beres kira-kira berapa lama gitu. Jadi harus dari dia saya ngomong. Gitu sih. Udah sih, ya lebih ke arah trust sama itu fleksibel. Emang nggak ada absen sih kita. Nah, karena nggak ada absen, implikasinya nggak ada kuota cuti gitu. Karena cuti itu kan dibikin based on absen kan. Lu misalnya gue kasih cuti 13 hari gitu loh. Berarti harus ada hari yang absen sama hari yang cuti. Nah, kita kan nggak ada absen gitu. Jadi nggak bisa juga ada kuota cuti. Jadi kalau emang mau off, bilang aja gitu ke tim. Gue dalam 2 minggu ke depan ada off segini hari gitu. Karena ini gitu. Udah gitu. Balik lagi ke trust itu sih. Kalau misalnya dia sering kayak gitu, nanti lama-lama dipertanyakan juga kan sama orang-orang, kenapa lu sering kayak gini gitu. Kalau misalnya mulai mencurigakan ya, bakal ada action yang diambil lagi gitu. Berarti gitu, tapi gini Mas, kalau emang kan ini ya sangat fleksibel gitu dan based on trust, dan kita juga harus commit to what we do dan harus nunjukin kalau kita juga bisa gitu. Nah, based on itu Mas Ferdi ini ngerasain nggak di lingkungan startup nih, ngerasain ada peer pressure gitu nggak sih Mas? Kayak mungkin kompetisi antara lain, atau mungkin kayak gue harus lebih baik nih daripada si Burhan gitu misalnya. Kayak gitu ada ngerasain nggak Mas? Peer pressure, kalau peer pressure menurut gue balik ke individu masing-masing sih. Dia react-nya gimana gitu loh sama lingkungannya. Kalau dia nge-react-nya kayak dia merasa tersaingi dan merasa pengen ada compete gitu sama individu yang lain, bisa-bisa aja gitu. Cuman kalau gue nggak begitu ke situ sih gitu, karena nggak sempet mikirin itu gitu. Gue udah mikirin target gue nih banyak banget gitu kan. Jadi nggak bisa. Jadi gue cuman fokus gimana caranya gue bisa nyelesain nih kerjaan-kerjaan ini dan ngasih impact ke matrix yang udah dikasih ke gua gitu, udah dipercayain ke gua buat move matrix ini, naikin ini atau nurunin apa gitu loh. Jadi udah keburu habis di situ sih pikirannya sih. Gitu. Sangat menarik cerita dari Mas Ferdi. Kalau gitu mungkin next ke Mas Hayu ya. Kan Mas Hayu ini kan sekarang kerja di PwC ya. Salah satu KP Big Four yang ya tentunya sangat-sangat established lah ya. Nah, gimana sih Mas ceritanya bisa kerja di sana tuh? Tadi kan kalian sendiri gini. Oke. Sebenarnya kan emang PwC termasuk Big Four auditor ya. Nah, kebetulan saya bukan divisi auditor ya. Jadi dia tuh ada kayak divisi lain, departemen lain yang fokusnya kayak consulting atau advisory lah. Jadi advising perusahaan kalau mau merger akuisisi, kalau misalnya mau develop strategi dan lain sebagainya gitu. Nah, saya lebih ke arah situ, jadi saya nggak ngerjain audit gitu. Soalnya mungkin rada bingung ya, gimana backgroundnya teknik fisika kalau di-compare ke ngerjain audit gitu kan. Pasti audit lu harus paham banget financial statement, accounting dan lain sebagainya. Makanya gua nggak di situ, lebih ke arah yang consulting atau advisory. Nah, kenapa bisa masuk ke situ? Sebenarnya ini at the right time, at the right place sih waktu itu. Jadi kebetulan PwC itu bentuknya gini. Jadi misalnya ada satu divisi advisory, itu ada banyak partner. Partner itu artinya owner ya. Owner itu megang beberapa tim. Jadi yang decide, oke, orang ini masuk, atau yang nyariin klien dan lain sebagainya, itu tanggung jawab si owner, si partner ini gitu ya. Dari di bawahnya partner ada director, ada senior manager dan lain sebagainya. Nah, tim gua itu di tahun 2018 itu total orangnya dalam satu partner itu kalau nggak salah tuh masih belasan lah ya. Dari 10 sampai 11 lupa gua. Jadi kita masih growing gitu ya. Dan kita fokusnya di strategi dan operation. Jadi kalau company mau develop strategi, masuk market baru, atau misalnya dia mau market study, atau dia pengen profit gue turun nih, gimana ya gue untuk turn around gitu. Nah, itu service yang jadi fokus kita. Nah, waktu itu setelah gue ikut project sama dosen gitu ya,
gue cari tahu dong apa sih consulting yang menarik gitu. Oke, gue bisa belajar dan udah berarti consulting itu dia at least sudah ada apa namanya brand name-nya lah ya di industri, sehingga klien yang datang juga oke, sehingga gue bisa belajar banyak gitu kan, kejaran utamanya. Nah kebetulan kenalan gue anak TI waktu itu, kakaknya jadi human capital atau HR-nya PwC gitu. Ya udah gue bilang gue boleh nggak ya naruh CV ke sana. Jadi pas banget tuh waktunya ya, bukan waktunya, kesempatannya pas banget gitu. Ya udah, terus temen gue boleh aja kirim aja yuk. Ya udah, akhirnya gue kirim, terus ternyata diproses dan akhirnya gue tes dan lain sebagainya. Tes awal sih tes tulis, ada tes finance susah banget, gue juga nggak bisa gitu ya. Tes psikotes bahasa Inggris gitu-gitu kan. Oke, itu tes awal sebenarnya standardized buat anak PwC apapun yang mau masuk audit, mau masuk advisory, mau masuk consulting, atau mau masuk yang tax consulting gitu. Itu sama. Nah, tapi setelah itu kuncinya. Kenapa? Karena ada interview dengan manager atau interview dengan gue waktu itu 2 kali interview dengan manager dan dengan partner which is owner ya. Jadi kan owner dari tim lo. Nah, kebetulan pas gue interview sama manajer ya kebetulan lewat gitu ya. Nah yang menarik adalah pas interview dengan partner ini benar-benar kita ngobrol lama karena dia sama-sama pernah develop startup. Jadi dia punya startup yang sampai sekarang masih jalan, itu apa ya, marketplace buat fotografer. Kalian pernah tahu apa ya namanya? Lupa gue. Oke, marketplace buat fotografer. Kalau lu lagi traveling, lu pengen hire fotografer yang profesional, bisa langsung connect ke situ, langsung order dan sebagainya. Itu startup dia develop bareng suaminya. Jadi dia startup minded gitu. Pikirannya akhirnya ya kita ngobrol lebih banyak. Gimana startup lu? Apa yang lu pelajarin? Gitu. Terus dan lain sebagainya. Terus kira-kira dari lu develop startup itu apa yang lu bisa implement? Kalau lu masuk advisory, kalau lu masuk consulting. Nah itunya pas banget gitu. Akhirnya ya udah gue diterima waktu itu. Jadi regardless, mungkin waktu itu pengalaman gue terkait consulting bisnis tuh masih sedikit karena gue develop bisnis juga gagal gitu ya. Tapi ternyata pasnya adalah ya si partner ini juga dia startup minded, jadi dia tertarik lah dengan profil gue. Nah lebih ke arah situ sih, jadi pas aja kebetulan. Ada hikmahnya lah ya mas ya, semua yang tadi gagal di bisnis. Ternyata ya awalnya gue kira waduh gue berjalan 2 tahun hilang, ya udah nih gue harus start dari nol. Ternyata enggak, ada hikmahnya juga, emang harus dilewatin. Terus testimoni selama di sana kayak gimana mas? Kan ini udah berapa tahun sih? Udah 3 tahun ya, hampir sama lah kayak Ferdi ya 2018 gue. Kayaknya kalau ngomongin corporate nanti harusnya lu ngebagi lagi si korporat yang tipe apa, karena korporatnya gue rada berbeda. Karena bisa jadi ada korporat yang mungkin manufacturing yang dia let's say kita lihat gitu ya, misalnya dari bulan 1 sampai bulan 12 dari tiap tahun gitu ya misalnya. Itu tuh bisa jadi ada korporat yang stress levelnya standar gitu ya. Atau mungkin naik di akhir tahun atau pas closing buku keuangan dan lain sebagainya. Misalnya kayak manufacturing, ini kita tahu produksi jalan terus ya mungkin kalau misalnya ada event-event improvement tertentu, berarti spike stressnya di beberapa kali lah setahun gitu ya. Nah kalau di PwC karena ini professional service, jadi the ultimate boss-nya ada kliennya gitu kan ya. Kliennya bisa aja minta tolong dong cepet dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dilihat dari bulan 1 sampai bulan 12 stress levelnya itu bisa aja ada 2 minggu gua santai karena belum ada project. Pas masuk project langsung naik 3 bulan jalan terus kayak gitu. Jadi kayak 2 bulan gitu terus turun lagi 2 minggu istirahat 1 minggu 2 minggu sekitar, terus itu naik lagi 3 bulan gitu. Dan selama 3 bulan itu bisa jadi ya kerja sampai malam, ya weekend juga bisa jadi kerja gitu. Jadi
Kayak itu in terms of pattern kerjanya lah ya. Tapi kalau di compare dengan startup gitu ya, jadi mungkin kalau di compare dengan yang tadi yang lebih ke arah continuous production dan lain sebagainya, mungkin bedanya itu. Tapi kalau di compare dengan startup, bedanya adalah di sini tuh ada sistem yang udah established gitu. Jadi kayak kita tuh tahu kalau misalnya performance-nya kayak gini selama 1 tahun gitu ya, dan itu ada checkpoint-nya. Oh berarti gue bisa expect tahun depan gue naik promotion atau enggak. Itu ya tuh standardized dan kita bisa keep track ourselves lah gimana. Jadi itu sistem terkait karirnya itu udah ada sistem yang terstruktur sendiri gitu. Itu satu. Terus yang kedua, risk manajemennya. Jadi kayak yang paling dihindari oleh perusahaan yang profesional service ini adalah kita onboard client yang ternyata pernah korupsi atau pernah money laundering gitu kan ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Itu tuh udah ada standar sistem sendiri, yang mana bisa jadi kita udah harus sebelum ada kontrak sama kliennya kita harus cek A, B, C, D itu udah ada standar sendiri gitu. Nah itu yang mungkin rada berbeda dengan startup gitu ya, yang mungkin sistem itunya evolving. Tapi kalau kita udah ya begitu gitu, lu follow kayak gitu. Kalau misalnya bisa nggak ya diubah dikit gini, kenapa harus diubah? Padahal kita udah selama ini kayak gini dan hasilnya oke gitu. Nah itu yang mungkin yang sangat berbeda lah. Tapi in terms of kerjaan, absen gue juga nggak ada absen. Soalnya ya yang penting kalau kita yang penting bukan apa yang kita bilang kita komit kerjain, tapi apa yang klien bilang harus kita kerjain, maka harus kita kejar gitu. Jadi ya misalnya dikasih deadline 2 minggu gitu ya, kliennya di akhir 2 minggu minta A gitu. Nah silahkan pikir sendiri gitu. Jadi biasanya per project tuh isinya ada tim misalnya 4 atau 5 orang. Ya pikir sendiri gimana caranya. Tapi di minggu kedua lu harus bisa deliver. Ya caranya gimana pikir sendiri, tapi minggu kedua harus deliver dan bagus. Nah itu yang jadi patokannya itulah gitu. Client target, client expectation gitulah. Itu yang jadi patokannya. Absen nggak ada, tapi cuti tetap ada. Kenapa? Karena kalau kita day off, misalnya kita lagi nggak ada project, kita santai gitu ya, kita nggak bilang kita cuti, pasti di call ada siapa bos yang bilang, bro tolong bantuin gue dong, ada proposal nih atau ada apa gitu. Jadi kalau nggak di lock itu cuti, ya siap-siap aja pasti ada kerjaan datang gitu. That's why ya tetap ada cuti lah. Gitu. Paling gitu sih testimoninya so far. Oke. Bahas kerjaan ini saya sebagai mahasiswa tingkat akhir jadi sedikit terintimidasi kayak gimana. Mungkin Mas Yogi ada yang mau ditambahin mungkin Mas? Oke. Wah, ini gue merasa mempunyai kewajiban moral nih karena target audiensnya kan ini ya HMFT ya. HMFT dan publik. Kalau siapa tahu ada yang mau jadi kerja di pemerintahan juga, untuk menceritakan lebih elaboratif gitu ya tentang dunia kerja di pemerintahan. Jadi pemerintahan ini memang unik ya, dari awal tesnya aja sangat unik gitu. Maksudnya sekarang ini mungkin jutaan ya orang yang mendaftar menjadi PNS, terus lowongannya juga nggak banyak gitu kan, dan kualitas tesnya pun so-so lah, maksudnya tidak sebagus rekrutmen yang mungkin di korporat ya. Masih banyak holes-nya lah, masih banyak flaws-nya dari sistem rekrutmen itu, walaupun kalau menurut saya pribadi tidak terlalu representatif, banyakan faktor luck-nya gitu, dan mungkin lebih ke mental gitu loh. Kalau kita mau belajar dalam proses rekrutmen CPNS itu, menurut saya
hampir useless karena apa yang diujikan dengan apa yang dipelajari itu bisa jadi 180 derajat gitu. Gitu. Jadi entah ya, maksudnya pemerintah ini mencari sumber daya manusia yang seperti apa dengan melakukan sistem rekrutmen yang seperti itu gitu. Ya intinya memang banyak luck-nya gitu. Walaupun di kementerian-kementerian lain, jadi sistem rekrutmennya itu dari awal ada badan sendiri yang istilahnya mengorganisir ya, namanya BKN ya, Badan Kepegawaian Nasional apa negara saya lupa. Setelah itu baru di porsi berikutnya masing-masing kementerian gitu. Jadi porsi masing-masing kementerian ini mungkin 50-50 lah gitu. Jadi akan sistem rekrutmen akan sangat beragam, luas sekali spektrumnya tergantung instansinya gitu. Mungkin instansi yang banyak mikir, yang favorit atau yang kementerian lama itu mungkin lebih established di situnya gitu. Tapi di awal-awal entry level administrasi, seleksi kemampuan dasar itu sama gitu. Nah, kalau teman-teman menurut saya itu sih kalau mau CPNS ya lebih ke perang mental dan strategi gitu. Kemudian masuk ke budaya kerjanya sendiri. Kalau teman-teman tadi misalkan Hayu adalah karena dia konsultan, pendorongnya adalah kebutuhan klien. Kalau Ferdi di startup komitmen gitu. Ya kalau di PNS dunia birokrasi ya atasan gitu. Gitu. Jadi mungkin banyak stereotip yang teman-teman dengarkan tentang pemerintahan itu benar, ada yang benar, ada yang salah, dan kalau benarnya pun kebenarannya dalam derajat tertentu gitu, nggak 100% benar, karena ketika masuk CPNS sangat spesifik kasusnya. Kita masuk ke Direktorat Jenderal apa, kita masuk ke direktorat apa, kita masuk ke tim apa gitu. Sama seperti inilah. HMFT kan ada departemen mungkin, atau ring 1, ring 2 gitu kan. Itu juga tergantung dari kepalanya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia mengelola, bagaimana budaya kerjanya. Jadi sebenarnya sangat mikro gitu. Iklimnya sangat mikro, walaupun dalam kementerian itu pengalaman saya ya gitu. Kalau dibilang, dan sebenarnya selain kalau tadi kan saya beralasan bahwa itu orang tua, harapan orang tua gitu. Cuman di sisi lain juga ekonomi, karena di pandemi seperti ini ya relatif PNS itu adalah kelas pekerja yang jaring-jaring pengaman sosialnya itu salah satu yang terkuat gitu. Jadi secara ekonomi aman gitu. Kalau teman-teman ada yang memimpikan sistem employment yang mendekati ideal, menurut saya salah satunya adalah PNS, di mana itu by far itu lebih aman dari yang lain relatif ya. Walaupun sebenarnya kalau argumen orang-orang zaman dulu kan apa dapat pensiun gitu ya. Tapi sekarang mata kita udah terbuka. Pensiun kita bisa atur sendiri dana pensiun gitu. Tapi ada faktor-faktor lain lah, karena dijamin negara. Nah itu yang privilege sebenarnya gitu. Jadi tantangannya juga sebenarnya tugasnya pun itu bergantung teman-teman masuk di tim apa gitu loh. Ada yang benar-benar kata-kata orang yang misalkan disuruh sekedar ini sekedar itu ada, tapi yang benar-benar mikir, nguras otak, belajar hal yang baru itu juga ada gitu loh. Nah jadi sangat random ya. Memang ya mungkin terkait sejarah panjang ya, karena isinya memang banyak boomer, dan mungkin waktu itu boomers yang masuk ke pemerintahan itu bukan yang unggulan lah, atau populasi unggulannya relatif lebih sedikit dibandingkan sumber daya unggulan yang masuk ke korporat atau sektor-sektor lain gitu. Nah relatif ya gitu, bisa diargumentasi lah gitu. Jadi sejarahnya panjang,
tapi bukan berarti itu stagnan gitu. Semakin ke sini memang benar-benar ada perbaikan gitu. Walaupun ya relatif lambat, tidak se-fluid swasta gitu. Gitu sih. Terus tantangannya lebih kepada adaptasi. Kalau apalagi kalau pandangan saya teman-teman, kalau misalkan ini kan konteksnya untuk HMFT ITB lah secara umum, itu menurut saya untuk beradaptasi dengan pekerjaannya itu tidak susah, tapi adaptasi secara personal, environment itu mungkin yang lebih menantang. Tapi asal lebih banyak mengamati dulu daripada show off gitu. Jadi challenge-nya lebih ke pengendalian diri lah mungkin ya kalau di sini gitu, di lingkungan birokrasi gitu sih paling tambahan. Terus saya tadi sharing artikel itu lumayan menarik artikelnya, mungkin nanti bisa di-share juga gitu. Thank you. Oke, menarik sekali dari Mas Yogi tadi mengenai gimana di pemerintahan kita harus ngawasi dulu Mas ya, ngelihat kondisi gitu. Oh, jadi gini aku mau nanya lagi nih buat kalian semua. Jadi buat survive entah di pemerintahan atau di startup atau di korporat itu karakter apa yang harus kita miliki dan tekad apa yang harus kita tegaskan dalam diri kita gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Ferdi. Oh, oke. Survive ya? Ya. Yeah. Oke. Kalau dari pengalaman gue ya, startup itu, ini dari pengalaman gue ya, nggak tahu yang lain gimana. Terus juga dari ngobrol-ngobrol teman-teman juga yang masuk ke startup lain. Jadi kebetulan beberapa teman ada di startup lain juga lah gitu. Salah satu fase yang sulit di startup itu sebenarnya pas awal-awal masuk. Jadi kayaknya bisa gue bilang kalau di pengalaman pribadi gue itu justru fase tersulit gitu loh. Jadi kalau lu bisa lolos di fase awal itu, maka lu bisa nyaman gitu loh. Nah jadi sulitnya di itu sih. Paling sulit itu di 3 bulan pertama. Lalu masuk ke 6 bulan udah mulai enak nih, mau ngapa-ngapain, mau gerak kemana udah tahu gimana. Udah 1 tahun baru lu udah benar-benar confidence banget lah gitu, mau ngapain gitu. Setahun ke atas itu lu udah mulai merasa megang lah gitu, maksudnya udah tahu banget mau ngapain, mau ke depannya mau gimana kayak gitu. Jadi kalau ada istilah kalau misalnya baru masuk kerja tuh 3 bulan pertama tuh honeymoon phase gitu kan. Nah kalau pengalaman gue di startup 3 bulan pertama kebalikannya honeymoon phase gitu. Jadi honeymoon phase-nya itu nanti setelah 1 tahun gitu. Nah yang karakter yang dibutuhin apa? Kalau karakter yang dibutuhin satu, ya mesti proaktif sih gitu. Jadi challenge-nya itu di startup tuh dia gerak cepat banget gitu. Karena startup itu kan belum bisa by definition dia masih baru, perusahaan baru dan belum established. Jadi dia harus ngejar growth yang cepat supaya bisa dapet another funding gitu kan, supaya bisa gede lagi sampai establish. Nah dalam proses ke situ itu harus gerak cepet banget, ngejar target, dan karena gerak cepet lu kemungkinan besar bisa ketinggalan gitu kalau lu nggak keep up gitu. Nah itu yang bikin mungkin ada orang-orang yang nggak nyampe 3 bulan udah cabut, nggak nyampe 6 bulan udah cabut, dan paling banyak setahun cabut gitu. Kebanyakan kayak gitu. Mungkin aslinya 6 bulan udah mau cabut tapi dipaksa sampai setahun mungkin gitu, nggak tahu ya gitu. Nah jadi kunci pertama harus keep up. Nah buat keep up itu lo harus proaktif gitu. Kalau ada yang nggak tahu harus langsung nanya. Kalau nggak enak nanya langsung, catet, tanya di belakang gitu. Jadi pastiin konteks. Nah itu nomor 1 ya, konteks itu harus dapet sih. Nomor 1 itu sih. Kalau misalnya konteks yang di meeting ini nggak dapet, nanti itu bisa merembet ke yang lain-lain gitu. Meeting berikutnya. Nanti lu bisa lost. Kalau udah lost, udah sulit nanti ngejarnya. Nah itu 1, proaktif. Terus kedua, harus mau
Jadi masalah job desk itu rada-rada boundary-nya tuh rada-rada karena fleksibel, jadi boundary job desk juga jadi rada fleksibel nih. Jadi lu nggak boleh, lu jangan punya mindset yang tertutup gitu kayak role gue ini, makanya gue cuman ngerjain yang gini-gini aja, gue nggak mau nyentuh Google Slide misalnya, atau gue nggak mau nyentuh Excel, gitu. Gue nggak mau nyentuh sheet, nggak bisa kayak gitu. Jadi lu harus ngelakuin apa aja untuk get things done gitu. Jadi kalau lu emang harus belajar programming basicnya gitu, supaya sekedar nyambung ke dev saja, pelajarin itu gitu. Salah satu contohnya paling waktu itu gue pertama kali belajar query database. Jadi ada bahasanya namanya SQL. Nah itu kalau buat yang masuk IT pasti dapat gitu. Nah itu gue baru pertama kali belajar pas di Gojek itu sih, karena ya mau nggak mau harus pelajarin itu gitu, karena kita di-expect bisa narik data ke database, dan buat narik data itu lo mesti bisa SQL language itu gitu, basicnya aja gitu. Jadi ambil course kayak gitu sih. Paling itu sih, nanya, proaktif, sama always open to learn new things gitu, buat bisa get things done gitu. Gitu bos. Jadi harus jadi pribadi yang aktif learner gitu ya. Aktif gitu ya. Iya. Next mungkin buat Mas Hayu gimana? Oke, survive ini maksudnya lewat tahun apa lewat 2 tahun apa maksudnya kayak 20 tahun lah. Wah kalau 20 tahun wah beda lagi tuh skillnya. Sama tips ya di level itu mah. Oke, mungkin definisi survive adalah lu benar-benar bisa blend in lah ya, dan emang bisa provide value ke teman lu kantor gitu kayak dan kerjaan, mungkin gitu kali ya. Nah untuk itu kan perlu tahu ya apa yang di-deliver ke klien gitu kan. Nah biasanya ya kita tahu yang deliver ke klien adalah rekomendasi gitu ya, rekomendasi terkait bisnis. Nah rekomendasi terkait bisnis itu kan berarti harus 2 yang penting. Yang pertama adalah itu emang rekomendasi based on objective view, sama yang kedua adalah ya itu udah based on discussion lu dengan klien. Jadi view lu dengan view-nya klien tuh live. Jadi lu harus punya 2 hal tuh dari situ. Yang pertama adalah lu bisa navigate navigate key facts-nya di market tuh seperti apa, objektifnya tuh apa. Jadi harus kritis kali ya. Jadi bisa aja kita misalnya ada suatu data, let's say market A gitu, report 1 bilang begini, report 2 bilang begini, report 3 bilang begini. Kita harus punya sense gimana caranya dari itu semua sebenarnya yang the true north tuh yang mana gitu. Jadi harus ada, maksudnya bisa analyze itu dan bisa being critical lah. Kalau kita ngelihat suatu hal yang aneh ya kita bisa challenge gitu. Nah ini sebenarnya ngebuat suasananya di dalam tim adalah even dari partner gitu, dari manajer, dari direkturnya, itu harapannya mereka ketika ngasih suatu asumsi itu harapannya kita misalnya entry level itu juga bisa men-challenge gitu. Nah itu budaya kayak gitu itu nggak semua orang pas, karena kan itu benar-benar kayak straightforward aja, direct dibilang kayak wah lu salah kayak gini, enggak lah, kira aneh banget tuh gitu. Nah situasi kayak gitu itu sering banget terjadi. Kenapa? Nah sebenarnya itu adalah tujuannya hal yang baik kan, kita deliver what best to the client, yang memang benar-benar bener lah gitu buat klien, bukan ada sesuatu yang aneh gitu di balik itu. Nah itu yang pertama. Jadi adalah harus enjoy di kondisi di mana kita saling challenge satu sama lain, mau itu lebih tua, mau itu lebih senior, udah berapa tahun ya di industri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang aneh harus kritis. Jadi harus kritis dan enjoy situasi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah walaupun lu seperti itu gitu ya, internally di tim, kalau misalnya salah ya mungkin bilang salah. Kalau misalnya pikiran lo aneh, kita bilang pikiran lo aneh banget sih gitu. Kita bilang kayak gitu. Tapi ketika ketemu klien,
kita harus tahu gimana caranya communicate itu sesuai dengan bahasanya dia, sesuai dengan pikirannya dia gimana. Jadi di satu sisi internally kita kayak empati kita coba diturunkan, benar-benar tujuannya adalah dapetin yang mana yang paling objektif, key facts ya. Tapi di sisi lain ketika ketemu klien, kita berusaha empati kita malah dikeluar. Jadi kita ngerasain klien tuh datang ke kita, dia tuh punya problem loh. Dia punya problem ini tuh bikin dia nggak bisa tidur loh. Jadi lu dengerin lah dia. Dan ketika kita datang, Pak, saya punya ide kayak gini, harapannya bisa bantu Bapak. Jadi kayak dokter lah gitu. Jadi dari situ ya emang harus punya empati dan harus punya communication skill yang oke. Dan listening skill yang oke. Jadi ketika kita dengerin orang ngomong apa, sebenarnya di balik itu apa sih? Nah itu yang perlu di sisi kedua ketika ketemu klien. Nah dari sini kan ini suatu hal yang di sisi lain di internally begini, tapi ketika ketemu klien begitu. Nah dari ini semua sebenarnya ngegabunginnya adalah harus adaptif, harus fleksibel lah gitu. Dan open minded gitu. Jadi kayak lu tahu situasi kayak gini, apa yang terbaik lu harus lakukan ya. Kalau memang lagi di internal, kita harus tahu key facts-nya apa, point of view yang paling benar tuh apa gitu ya. Ya berarti oke lah, benar-benar kita berdebat lah dan basisnya fakta. Jadi ketika ke klien misalnya mention suatu hal yang salah, kita bilang, mungkin kita nggak bisa bilang Pak itu salah, bukan, tapi kita bisa lihat kayak mungkin itu view yang berbeda ya Pak, soalnya kita ngelihat dari sisi analisis kita begini, harap kalau dua hal ini itu berbeda, efeknya bisa bahaya loh Pak ke Bapak. Nah itu yang penting sih kayaknya ya. Jadi pertama adalah ya tadi enjoy being critical, kedua adalah empati, listening skill yang oke ketika ketemu klien, dan nyambungin itu semua adalah being flexible. Nah dari situ semua sebenarnya lu bisa reach untuk benar-benar enjoy dengan tiga core skill tersebut adalah kalau dari awal lu tahu kenapa kok harus develop karir di perusahaan seperti ini. Jadi kayak misalnya lu masuk consulting atau advisory apapun itu, lu nggak tahu nih sebenarnya tujuannya konsultan di hire klien tuh apa sih, atau lu datang di situ tujuan gue sendiri untuk develop karir di sini tuh apa sih, itunya lu nggak benar-benar yakin. Nah yang tadi itu sulit banget untuk kebentuk. Lu bisa nggak nyaman ketika lu challenge session, lu bisa nggak ngerti ketika ngobrol sama klien, nggak sefrekuensi, terus lu bisa nggak fleksibel akhirnya karena lu nggak tahu benar-benar why-nya apa. Jadi mungkin itu kali ya. Jadi ada 4 ya berarti. Yang pertama harus tahu why-nya, baru setelah itu develop sisanya. Itu paling. Oke. Ya, menarik banget. Ya, kebayang lah suasananya di sana kayak gimana. Kalau gitu buat Mas Yogi mungkin. Oke. Kalau dari sudut pandang saya, konteksnya untuk HMFT atau pada khususnya dan ITB pada umumnya di dunia pemerintahan, sependek pengalaman saya, sependek pengamatan saya, dari dulu sampai sekarang kalau pada umumnya ya, kalau orang masuk CPNS itu atau PNS sudah diangkat, sudah diterima, itu mindsetnya adalah ini adalah kerja seumur hidup gitu. Jadi ya mindsetnya, defaultnya orang-orang akan sudah menganggap ini udah terakhir lah gitu. Jadi kayak 5, 6 atau 8 gitu. Itu ya halo. Kedengeran halo? Tadi terputus. Ya udah lancar. Oke, jadi ya mindsetnya adalah ini adalah kerjaan seumur hidup, sehingga pace-nya harus diatur menurut saya. Jadi sedikit mungkin membunuh ke ITB-annya dikit lah. Kalau ITB bernafsu
unggul dan segala macam, itu menurut saya pace istilahnya apa ya, sprint itu. Sedangkan kita kalau mindsetnya seumur hidup kita harus maraton. Jadi lebih banyak mengamati dulu adaptasi seperti apa, karena ya memang banyak challenge non teknis gitu. Harus mengamati orang seperti apa, menghadapi orang seperti apa, bukan berarti itu menghambat inovasi ya. Cuman tidak bisa dipungkiri bahwa kalau mau berinovasi jalannya mungkin tidak bisa linear, harus muter dulu nih. Menghadapi orang tuh harus diputerin dulu, nggak bisa linear gitu. Kedua ya pertama ini atur ritme ya, ibaratnya maraton lah bukan sprint. Kedua harus mindful, karena ya memang banyak hal yang membuat terlena ketika kerja di pemerintahan, itu tidak bisa dipungkiri, karena itu udah kerja seumur hidup terus sangat susah dipecat. PNS itu kalau menurut undang-undang ya tentang ASN, mekanisme untuk bisa dipecat itu sangat susah gitu. Hampir nggak mungkin lah gitu, kecuali extraordinary kasusnya gitu. Nah paling kalau membuat kesalahan dimutasi gitu, tapi tetap PNS gitu sih. Nah itu akan menimbulkan kenyamanan yang mungkin bisa membuat terlena gitu. Baik, nah jadi harus mindful, kita harus tetap punya goal pribadi lah, kenapa harus clear, kenapa harus PNS, terus supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga, tidak hanya konteksnya kapasitas atau kapabilitas karir ya, tapi ya secara personal lah, lebih bisa menghadapi manusia dan lain-lain gitu. Paling tipsnya itu aja, 2, mengatur ritme dan mindful gitu. Oke. Berarti emang aku pribadi setuju sih Mas. Being mindful is one of the more important skills sih. Atau mungkin kalau di pemerintahan itu juga menjadi more important skills lagi ya, bahkan ya dalam hidup itu. Urgensinya meningkat. I see ya. Baiklah kalau begitu. Mendengar ini ya berbagai perspektif dari ketiga cabang ini tuh membuat saya sebagai mahasiswa tingkat akhir ini makin bergejolak, meskipun udah mulai kebayang mau kemana, tapi ya sangat inilah ya menyegarkan untuk mendengarkan sebenarnya bedanya apa sih dari ketiganya. Nah mungkin sebagai segmen-segmen terakhir nih buat penutupan gitu kan, ada nggak sih Mas Ferdi, Mas Yogi dan Mas Ayu ini, ada nggak sih pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan buat HMFT? Mungkin terserah mau kontekstual terhadap karir ini kah, atau mungkin apa gitu yang pengen disampaikan ke teman-teman HMFT. Dari Mas Yogi dulu boleh deh Mas. Oke, ya banyak-banyak explore aja sih. Siapa tahu nanti kayak saya jalurnya sangat tidak bisa ditebak. Lulus kuliah mau bikin jalur sendiri yang sangat tidak FT, udah bisa bertahan sekian tahun tapi harus pivot kehidupannya ke kementerian. Jadi ya kita nggak tahu kehidupan membawa kita kemana. Explore aja sebanyak-banyaknya gitu. Berarti explore your options ya, itu penting ya teman-teman semua ya. Teman-teman pendengar lagi yang mahasiswa, explore your options, jangan batu terus satu aja. Next mungkin Mas Ayu ada sedikit ujangan ataupun apalah yang pengen disampaikan ke teman-teman himpunan HMFT. Mungkin benar-benar explore aja pas kuliah gitu ya, karena masa-masa kuliah benar-benar masa paling bebas di mana bisa explore, dan ketika dapat sesuatu yang ternyata kita emang suka gitu, benar-benar pelajari sedalam-dalamnya, karena suatu hal yang benar-benar lu pelajarin ketika kuliah dan lain sebagainya, dan dalemin benar-benar dikulik lah ya, itu jadi suatu hal yang akan powerful setelahnya. Mungkin menurut gue itu. Oke, setuju, benar-benar. Apalagi di bagian pertama tuh, masa-masa kuliah tuh saat dimana lu tuh dapat tanggung jawab besar tapi risiko minim gitu kan. Lu nggak bikin uang orang kehilangan uang lah, nggak bikin perusahaan hancur segala macam tuh nggak ada gitu ya risikonya. Oke. Thank you Mas Ayu. Mungkin Mas Ferdi ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman HMFT? Teman-teman HFT yang angkatan berapa ya? Angkatan berarti atau secara umum?
Secara Soalnya umum kalau atau spesifik juga boleh, sebenarnya terserah Mas Ferdi aja. Oh bebas ya. Bebas. Jadi kan Kalau panggil Mas buat Ferdi ini. HMFT tingkat 2 sama tingkat 3 sih enjoy kuliah aja ya. Karena tadi balik ke yang Hayu bilang, emang masa-masa kuliah itu yang paling the best sih menurut gue sih. Lu nikmatin bener-bener, lu mau belajar terus-menerus, nggak ada mainnya. Kalau emang tuh nikmat, ya gas aja ya gitu. Pokoknya bikin itu kehidupan lu di kampus itu jadi lu nggak nyesel gitu. Lu udah manfaatin segede-gedenya di situ gitu. Itu buat tingkat 2, tingkat 3 ya. Buat tingkat 4 nih, tingkat 4 tuh harus udah pasang ancang-ancang mau kemana. Jadi jangan terlalu ngelos juga. Nanti kalau ngelos nanti ya lu bakal kebawa ke tempat yang mungkin lu kurang suka gitu loh. Nah, ya nggak salah, nggak bener juga sih. Karena balik lagi dimanapun kan gitu, kayak Hayu bilang tadi dia bikin bisnis, terus bisnisnya nggak jadi, dikirain mulai dari nol, ternyata enggak gitu. Ternyata bisa kepake buat yang lainnya lagi nanti gitu. Bakal jadi beneran. Tapi kalau emang lu Gimana Mas Ferdi? Masih. Kayak Koneksi ya. problem. Oke sih. Baiklah Mas Ferdi, kita tunggu dikit lagi nggak apa? udah lu nemuin apa yang lu mau, lu kejar gitu. Udah. Cari tahu requirement-nya apa, kejar gitu. Tapi kalau misalnya nggak nemu juga mau apa, ya udah lihat dari yang nggak usah anxious gitu. Jadi beberapa yang gue temuin dan juga dulu permasalahan kita mungkin ya yang baru lulus itu ada sebutan namanya quarter life crisis tuh ya. Jadi di situ kayak krisis identitas, kayak karena nggak tahu mau jadi apa gitu. Nah itu kenanya ke orang-orang yang belum tahu mau jadi apa, yang belum ada blueprint-nya mau ngapain gitu loh, yang belum ada path-nya mau ngapain. Kalau kata gue tuh santai aja bro. Jadi jangan kira semua orang tuh udah tahu mau ngapain gitu, nggak juga gitu. Jadi kalau nggak tahu mau ngapain, mending dari yang terdekat aja dulu, atau dari yang bisa dikerjain aja dulu, cobain dulu aja gitu. Nanti dari situ baru kepikiran lagi mau ngapain, main jarak pendek aja, nggak masalah juga kayak gitu. Bisa sukses juga bisa. Paling gitu aja sih. Kalau buat pesan-pesan buat dosen FT sama tenaga TU mungkin ada, Fer? Boleh silakan. Mungkin Mas Ferdi mau nambahin di situnya, silakan, boleh kok. Panggung terbuka. Plus sama anak TPB mungkin kan yang akan jadi FT. Biar lengkap. Aduh, jangan deh. Jangan. Udah segitu aja lu. Semoga sehat semuanya. Semoga sehat. Paling salam buat Pak Dahuri, masih ada? Pak Dahuri ya? Ada. Belum dapet sih. Aku juga nggak yakin masih ngajar di TF atau enggak. Mungkin iya, mungkin enggak. Pak Dahuri orang TU. Bukan ngajar. Bukan ngajar. Pak Dahuri Tapi TU. mungkin bisa. Tapi kita kalau ngobrol sama dia dapat pelajaran tertentu sih. Tergantung aja. Cuman karena dia masuk ada banyak kelas. Masuk banyak kelas, dia kebetulan sangat perannya. TU Mbak Tanti sih. Sangat suportif, terutama lagi ujian. Pas ujian kalau dia yang jaga, dia sangat suportif atas perkembangan nilai-nilai anak-anak gitu. Ada Huri namanya. Ada Huri. Oke, akan saya catat. Mas, terima kasih. Parah. Oke, jadi kayak gitu teman-teman HFT semua, pesan-pesan dari kakak-kakak alumni kita ya. Jadi sebelum ditutup nih, mau nanya dong soal moto hidup kalian yang kalian jadikan pegangan selama kayak perjalanan karir kalian selama ini gitu loh. Ada nggak sih moto hidup kalian yang jadi pegangan kalian gitu? Menarik banget nih. Yuk, lu duluan yuk. Lu ada lu dulu sering cerita lu. Hayu. Ini nih moto gue Gue selalu pakai prinsip ini gitu. Gue selalu pakai prinsip ini hidup gue gitu. Sambil ngerokok kan. Laki-laki harus punya prinsip katanya gitu. Anjir. Sikap.
Tidak boleh Mas Ayu, gimana Mas Ayu? Prinsip gue udah berubah sekarang. Sekarang motonya gini, be like water but don't go with the flow. Cakep, bagus. Oke. Lanjut yang lain. Boleh. Gitu dulu deh. Mas Yogi. Saya sama sih, cuman versi Jawa paling ya. Anglaras kiliring banyu, ngeli nanging ojo keli gitu. Yang artinya Sama menghanyutkan diri tapi jangan sampai terhanyut gitu. Ada. boleh. Ini buat Mas Ferdi gimana? Perlu bahasa Mandarin Fer. Beda banget. Moto hidup ya. Wah. Iya, jangan sampai MotoGP Mas. Aja sih. Moto hidup Mas. Iya. Moto hidup gue apa namanya? Kalau kerja sampai capek, kalau capek istirahat. Nah, kayak gitu. Ya Udah, siap. kayak gitu. Ya, Oke. gitu. Jadi kerja harus sampai capek. Tapi pas capek istirahat. Nah, gitu. Jangan lanjut kerja Mas ya. Oke. Berarti jangan overwork. Jangan workaholic. Iya. Baik. Oke lah, super inspirational dari Mas Ayu dan Mas Yogi, terutama dari Mas Ferdi ya. Jangan sampai kecapean kerjanya. Nah, ini buat teman-teman pendengar nih yang mau menggali inspirasi lebih dalam dengan ketiga bapak-bapak ini, mungkin Mas Ferdi, Mas Yogi, Mas Ayu mau bersedia nge-share nama LinkedIn-nya, mungkin siapa tahu ada yang mau connect gitu kan. Jadi koneksi di Oke. disebutkan aja. Boleh kalau dari Mas Ayu, LinkedIn-nya apa? Sama kayak nama saya, Hayu Sakya. Ayu Sakya. Oke, Mas Yogi ada LinkedIn Mas? Wah, kebetulan saya manusia anti kemapanan, jadi saya nggak punya LinkedIn. Ada mungkin tapi udah nggak ke-maintain gitu. Baiklah. Sorry banget. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya carikan jalur lain lah buat para pendengar yang mau connect sama Mas Yogi. Mas Ferdian, ada LinkedIn yang bisa di-share Mas? Ada nama panjang saya kok, Ferdian Hutomo. Bisa Ferdian Hutomo. Gitu kan yang mau menggali lebih dalam ya dari ketiga bapak keren ini, bisalah bicara ini. Kalau Mas Yogi nanti saya fasilitasi lah, bisa lah ya. Super inspirational ya podcast kita hari ini, tentang pekerjaan, tentang moto hidup segala macam, dan semoga tonton pendengar juga bisa mengambil pelajaran dari podcast kali ini gitu. Ini gue tidak menyangka akhirnya rasa penasaran gue akan ketiga alam yang berbeda ini akhirnya tercerahkan ya akhirnya ya. Iya, gue jadi kayak mantap sih kayak kedepannya mau ngapain setelah ngobrol sama mereka gitu. Ya, memantapkan diri ya. Iya. Yaudahlah, bagi para pendengar semua jangan lupa terus pantengin sosmed kita baik di YouTube, jangan lupa subscribe di YouTube ya. Dan Spotify juga nih di Circle Public Speaking. Semoga gak ketinggalan update tentang konten-konten di HMFT dan khususnya podcast kita ini gitu. Iya. Bener banget tuh Far. Jangan lupa juga kalau mau nanya-nanya bisa kalian connect di LinkedIn-nya Mas Ferdian sama Mas Ayu. Kalau buat Mas Yogi nanti bisa aja mungkin kontak kita gitu. Kita carikan jalur khusus ya. Dan makasih semuanya buat kakak-kakak semua. Makasih buat kakak semua buat kehadirannya, menyempatkan waktunya dalam podcast kali ini ya Mas. Semoga dilancarkan selalu semua urusannya ya Mas. Oke, thank you. Thank you Iko, thank you Fari. Terima kasih banyak Mas Ferdi, Mas Ayu, Mas Yogi. Ini berarti dengan kita sudah makasih sama ketiga tamu kita yang super keren ini, berarti udah saatnya kita kembali ke penutupan berarti kok ya. Tapi seperti biasa nih kayak episode sebelumnya akan ada pantun menutup podcast kali ini gitu. Gimana tuh pantunnya? Di sana gunung gitu. Tenang, karena gue bukan dalang dari OVJ, pantunnya nggak pakai di sana gunung, di sini gunung. Tapi kalau minggu lalu kan ayam jago, ayam cemani ya. Sekarang beda lagi brandingnya, gitu ya. Gimana tuh Far? Oke, siap-siap pantun ya. Tolong dibahas cakep. Ya. Ayam Bangkok, ayam cemani. Cakep.
bulunya manis sekali. Artinya Podcast kita sampai di sini. Semoga kelak berjumpa lagi. Begitu. Wah, cakep. Oke, mungkin itu saja ya buat kali ini. Sekedar penutup 133 di Sisir Katang Speaking Out bareng saya Iko dan Enjoy the rest of the Saya flight. Fahri. Terima kasih.